Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru SMA Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Bapak Ibu, ada seputung hadis disampaikan oleh Rasulullah. Hadis itu sahih, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini disuruh datang oleh Allah, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kalimat Arab yang kalau di masa kami dulu arahnya kepada perilaku, sikap, reaksi moral, itu akhlak. Sekarang mungkin namanya knowledge, atau ada yang menyebutnya etika. Akhlak adalah spesifik manusia yang tidak ada pada binatang. Binatang baru bisa bersikap kalau diajari oleh pemiliknya. Tapi kalau tidak pernah diajarkan, dia tidak tahu itu. Dan mendidik binatang tentu lebih parah, lebih berat, lebih lama dibanding mendidik manusia. Saya yakin Bapak Ibu, walaupun sebahagian besar mengaku Muhammadiyah, tapi sebahagian kecil yang tahu profesi Bapak Ibu sebagai apa? Gurukah atau pendidikkah? Kalau guru adalah orang yang mengajarkan, transfer ilmu. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu guru. Kalau pendidik, dia merubah sikap manusia, menyempurnakan kemanusiaan yang tidak pernah manusia itu sempurna. Manusia tidak pernah sempurna. Sunniyal insan linisyan. Manusia ini dinamakan manusia karena pelupanya. Disinilah letak status pendidik. Mengingatkan yang lupa, mengembalikan yang tertinggal. Jadi Muhammadiyah mendidik anak-anak
yang diserahkan ke Muhammadiyah supaya menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang beriman, membentuk manusia muslim berakhlak mulia. Cakap, cakap itu bukan berarti ngomong, cakap itu artinya pintar, percaya kepada diri sendiri, berguna bagi nusa bangsa. Itu tujuan pendidikan yang merupakan beban kita yang diamanahkan oleh Muhammadiyah kepada Bapak Ibu kita sebagai guru. Kalau itu sudah tercecer di jalan, maka orang akan lari dari kita. Tidak ada gunanya. Baguslah sekolah di negeri gratis. Tapi kalau ini masih kita pegang dan kita masih kibar-kibarkan kepada anak-anak kita bahwa Muhammadiyah itu membentuk manusia muslim. Muslim tentu dalam segala aspek. Mustahil murid kita, siswa kita menjadi muslim kalau kita tidak muslim. Muslim itu bunyal Islamu ala khamsi. Itu muslim. Dibangun Islam itu di atas 5 fondasi. 1. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu itu pengakuan, ikrar bahwa semua yang ada di alam ini Allah yang membuatnya, Allah yang menatanya, Allah yang melindunginya, Allah yang memberi sanksi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Melakukan itu semuanya bagi Allah mudah saja, tidak ada yang sulit. Dan terbukti tidak semua orang yang meninggal itu karena usia sudah lanjut. Preman jagoan di jalan raya, ugal-ugalan, jatuh, tumbang, tabrakan, mati. Orang yang baik, orang yang akhlaknya bagus, sopan, tapi karena istiqomah dengan prinsipnya, mati di atas kursi listrik karena tidak meninggalkan idealisnya. Orang tua yang sudah berpengalaman segudang tapi dianggap musuh oleh para politikus digudangkan di penjara. Mati ujungnya. Mati, maut itu wewenangnya Allah. Kita semua bakal mati. Kita semua bakal sampai ke seberang kematian. Di balik kematian itu ada pertanggungjawaban kita. Kita bertanggung jawab memanusiakan manusia. Bentuk manusia muslim. Muslim itu orangnya salat. Muslim itu orangnya puasa. Muslim itu orangnya berzakat. Muslim itu pergi haji ke Baitullah. Kalau salat bukan hanya sebatas dikerjakan, tapi seluruh ayat Al-Quran perihal salat berbunyi perintah menegakkan salat.
menuntut si pelaku salat dibentengi oleh salat sehingga dia tidak macam-macam. Ini tanggung jawab kita. Orang yang salat supaya dia berperilaku sebagai seorang yang musalli. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kalau ini tidak kita lakukan, kita tidak salat, bagaimana mungkin muridnya salat? Kalau murid siswa tidak melihat gurunya salat, mustahil siswa kita bisa menegakkan salat. Jadi harus kita berusaha untuk salat bersama siswa, baru siswa kita bisa belajar salat. Ini yang dikehendaki oleh wali murid yang di luar itu. Orang-orang yang menyerahkan anaknya kepada kita menginginkan supaya anaknya dididik salat. Mendidik anak orang salat harus ditunjukkan kepada siswa, kita orang yang salat. Waktu zuhur masuk, bapak ibu salat di ruangan guru ini, murid salat di musola. Itu tidak nyambung sebagai seorang pendidik. Saya kan guru kimia matematik, Ustaz. Berhenti saja jadi guru kalau hanya itu yang tahu. Ini sekolah Muhammadiyah. Guru apapun Bapak Ibu, bidang studi apapun yang dipegang, seluruh kita sama menegakkan tujuan pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah, membentuk manusia muslim. Intelektualnya muslim, knowledge-nya, moralnya muslim, bukan hanya intelektual yang kita paksakan. Gitu. Berakhlak mulia adalah berperilaku yang dapat dicontoh. Perilaku yang bisa dipedomani, jadi standar. Kenapa siswa kita tidak sholat? Karena dia tidak melihat gurunya sholat. Walaupun kata kita urusan sholat, urusan pribadi, itu bukan bahasa guru. Guru pendidik harus menunjukkan kepada orang yang dia asuh bahwa dia adalah guru, orang yang ditiru, orang yang dicontoh oleh yang mereka asuh. Hari ini bukti bahwa kita tidak melaksanakan tujuan pendidikan sehingga orang tidak percaya dengan kita. Berarti kita gagal mengundang kepercayaan orang pada kita. Dan inilah yang sudah rontok di zaman ini. Jangan kita lihat hanya kesalahan hari ini. Please you back to basic. Coba kembali ke masa lalu. Apa yang sudah kita lakukan? Berapa siswa kita yang tamat di SMA Muhammadiyah? Berapa yang kembali ke sekolah Muhammadiyah, ke perguruan tinggi Muhammadiyah? Mungkin tidak di Pekanbaru, tapi di Jogja, di Jakarta. Dia rasakan apa yang disampaikan oleh pendidik di Muhammadiyah tidak ada pada perguruan tinggi lain, tidak ada pada SMA lain. Ini bukan kerja mudah, Bapak Ibu. Sudah diusahakan, sudah diupayakan, atau baru sebatas transfer ilmu yang kita lakukan. Kalau
Kalau transfer ilmu tidak ada bedanya kita dengan sekolah lain. Mendidik supaya anak pintar, tidak itu. Tapi akhlak mulia itu berawal dari manusia muslim, manusia yang sholat, manusia yang puasa. Kalau datang Ramadan, anak-anak kita berbeda dengan anak-anak orang yang di sekolah lain. Anak-anak kita sholat dan puasa bersama dengan gurunya. Guru menjadi contoh, guru menjadi panutan. Tidak saja ibu-ibu berjilbab ketika di sekolah, pergi ke pasar, pergi berpesta, kemana-mana, resepsi, tunjukkan bahwa ibu adalah guru Muhammadiyah, berjilbab dan berbicara sopan, berpakaian yang bisa dicontoh. Persoalan yang lain-lain masih banyak, tapi ini dulu. Kalau kita akan mengatakan sempurna, sempurna di bidang apa? Bisakah kita mendidik anak untuk cakap? Cakap itu sebatas pemikiran, intelektual, transfer ilmu, memindahkan apa yang ada di kepala kita ke kepala anak. Tapi yang berikutnya, percaya kepada diri sendiri, pede, untuk hal-hal yang positif, sesuai dengan karakter Muhammadiyah itu. Bukan pede untuk melawan ke guru, bukan pede untuk ugal-ugalan di jalan, tapi pede dia, percaya diri dia bahwa dia layak dicontoh masyarakat. Ini tugas kita. Sehingga anak yang tamat dari sekolah kita, kalaupun dia tidak punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sebatas SMA Muhammadiyah, dia sudah bisa menggunakan ilmu. Sudah mampu dia menjadi imam sholat. Sudah bisa dia azan di masjid. Itu yang paling penting dulu. Setelah dia azan di masjid, dia pulang, dia hormat dengan ibu dan ayahnya, dia santun dengan adik-adik yang umurnya di bawah mereka. Itu tugas kita, tugas Bapak Ibu, untuk mendukung, membackup rencana program membentuk manusia muslim berakhlak mulia. Kita bersama-sama telah melakukan upaya. Kalau belum lagi sempurna upaya itu, perlu disempurnakan. Harus kita sadari bahwa kita pendidik, bukan hanya pembagi ilmu. Ini harapan kita, sehingga kita bisa melaksanakan yang dipercayakan kepada kita, dan kita bisa menerapkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Al-ilmu indallah. Ilmu itu yang datang dari sisi Allah. Nah, bagaimana ilmu kita? Bagaimana perilaku kita? Bagaimana sikap kita? Inilah
yang merupakan tanggung jawab kita dibagi kepada siswa. Saya adalah pendidik anak di Muhammadiyah, maka saya harus menunjukkan perilaku saya sebagai seorang pendidik di Muhammadiyah. Bukan hanya berpakaian kamuflase ketika datang kemari saja. Bukan hanya sekedar membagi ilmu yang ada pada buku yang tertulis. Tapi kita juga bisa berbagi bagaimana pengembangan rohani siswa kita. Kalau mereka berperilaku yang jelek, diserahkan oleh orang tuanya kepada kita, tanggung jawab kita memperbaiki itu. Tentu harus kita tunjukkan yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita sadari bahwa kita hidup saat ini di tengah dunia yang sedang mengalami perubahan. Tentu banyak hal yang akan mengalami perubahan itu. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.